Semua teorinya diruntuhkan. Wahhabun serang Gus Baha sebagai raja ahlul bid'ah hingga menyebutnya manusia kaya ilmu tapi miskin iman. Teori bahwa semua bid'ah itu adalah sesat itu cenderung digugurkan oleh Gus Baha. Ya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW. Tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Kesimpulannya memang di mata Gus Baha bid'ah itu nggak ada. Ya kalau begini modelnya kan nggak salah kalau saya sebut justru Gus Baha ini sudah termasuk sebagai pelindungnya ahli bid'ah, ya, atau rajanya ahli bid'ah. Jadi kalian tahu itu sebagai orang alim ya, semuanya yang dijalankan pakai ilmu, nggak pakai ilmu. Gus Baha tahu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Menurut saya inilah salah satu tipe orang yang disebut dengan kaya ilmu tetapi miskin iman, yang nggak ada guna. Banyaknya ilmu itu nggak ada guna. Dan bisa juga berarti orang yang banyak tahu itu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Kalau kita lihat Gus Baha ya benar, banyak hal dia melakukan hal-hal yang memperlihatkan dia nggak tahu apa-apa. Kaum Wahhabun memang merupakan kaum yang paling kurang ajar yang sangat mengancam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Kaum yang pikirannya sangat kolot, sehingga dengan pemahaman agamanya sangat minim itu, mereka berani menyesatkan ulama-ulama yang keilmuannya jauh lebih luas dan diakui oleh ulama di seluruh dunia. Mansur Al-Marabi, manusia koplak yang segerombolan dengan pentolan Wahhabun Basalamah ini, berani-beraninya menyebut Gus Baha sebagai rajanya ahlul bid'ah, hingga menghina Gus Baha sebagai manusia yang luas ilmu namun miskin iman. Namanya tidak begitu dikenal, namun dari ajaran-ajarannya nampak jelas bahwa dia dari kalangan Wahhabun yang gencar menyerang amaliyah-amaliyah warga Nahdien, seperti yang selama ini dilakukan oleh pentolan-pentolan Wahhabun lainnya. Gus Baha dengan keluasan ilmunya yang bisa meruntuhkan semua tuduhan-tuduhan bid'ah yang selama ini digencarkan oleh kaum Wahhabun, nampaknya membuat pentolan-pentolan kaum Wahhabun merasa gerah dibuatnya. Keberadaan Gus Baha tentu membuat pentolan Wahhabun tak lagi bisa dengan mudah mempengaruhi umat Islam, sebab semua tuduhan bid'ah yang selama ini mereka gencarkan bisa dengan mudah dipatahkan oleh Gus Baha dengan keluasan ilmunya. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi kaum Wahhabun, sehingga kini mereka dengan brutal menyerang serta menghina Gus Baha karena tak lagi mampu mematahkan hujah yang disampaikan oleh Gus Baha. Kalau kita perhatikan, beliau ini cenderung bisa menjelaskan dengan berbagai macam teori, ya, yang akhirnya yaitu tidak ada bid'ah. Ya, dengan alasan ya tadi ini banyak orang belum tahu kan gitu. Banyak belum tahu, setelah diberitahu ya kan ternyata bukan bid'ah kan gitu. Bahkan terkonfirmasi dulu, Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu benar. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Kalau menurut saya sih itu bid'ah itu sesat itu bukan sekedar teori, tapi sudah menjadi hukum atau ketetapan yang datang dari Rasulullah. Ya, bahwa yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Dan sesat itu ya urusannya ke neraka. Semua bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu pasti ke neraka. Dari dahulu hanya itulah yang menjadi dalil kaum Wahhabun untuk menyesatkan amaliyah warga NU. Ibaratnya cukup pemegang kunci Inggris sudah mampu membuka segala macam baut yang ada. Dia tidak pernah tahu ada jenis baut lain yang tidak mungkin bisa dibuka dengan kunci yang dia pegang itu. Kita tahu bahayanya ajaran Salafi Wahabi, berdalih memurnikan ajaran Islam kembali ke Quran hadis, yang tidak jauh berbeda dengan ajaran kaum Khawarij, yang ujung-ujungnya bisa menghalalkan nyawa orang lain yang tidak sepaham dengan kelompok mereka. Maka tidak heran ketika mereka kalah dalam menyampaikan dalil-dalil keagamaan. Mereka akan sangat mudah menyesatkan bahkan mengkafirkan ulama lain yang bertentangan dengan ajaran kelompoknya. Kekurang ajaran manusia koplak Mansur Al-Marabi yang menghina Gus Baha sebagai manusia kaya ilmu tapi miskin iman, tentu menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dia adalah manusia bodoh yang tak mampu melawan keilmuan Gus Baha, sehingga karena dia tak mampu itulah
Akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menghujat serta menghinanya. Manusia menjijikan memang Mansur Al-Marabi ini mengakui sendiri bahwa keilmuan Gus Baha tiada tandingan, namun tidak mau mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Dia justru malah menyerang serta menghina Gus Baha dengan narasi-narasi yang penuh dengan kebencian. Bahwa Gus Baha ini sombong, cenderung sombong gitu, sombong dengan ilmunya. Kalau bicara ketinggian ilmu, saya rasa nggak ada lawan lah di Indonesia ini. Nah ini kalau menurut saya, inilah salah satu tipe orang yang disebut dengan kaya ilmu tetapi miskin iman. Beliau ini min sulalatil aulia, ya. Jadi kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Hafal Quran, fikihnya, tasawufnya, dan pedulinya dengan orang. Masya Allah, saya mengenal Gus Baha tahun 91. Saya ini sahabat dan murid beliau. Dikatakan sahabat-sahabat bareng sama beliau, dikatakan murid, saya mengambil ilmu dari beliau. Banyaknya ilmu itu nggak ada guna. Dan bisa juga berarti orang yang banyak tahu itu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Orang yang banyak tahu, berlebihan tahunya itu sama saja dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau kita lihat Gus Baha, ya benar, banyak hal dia melakukan hal-hal yang memperlihatkan dia nggak tahu apa-apa. Tak mampu membantah apa yang disampaikan oleh Gus Baha, yang bisa dilakukan hanyalah melampiaskan kebencian dengan cacian-cacian yang justru semakin menampakkan kebodohannya. Kenapa dengan kaum Wahabun ini? Nampaknya mereka memang sengaja membuat sikap bermusuhan dengan warga Nahdien. Selain mereka sangat gencar menyesatkan dan membid'ahkan amaliyah warga NU, mereka juga kerap menghina ulama-ulama NU, seolah-olah ulama NU itu dianggapnya sebagai musuh yang harus diperangi oleh mereka. Selain Gus Baha, manusia koplak ini juga sering kali menghina Gus Miftah dengan hinaan yang sangat biadab, hingga menghina ulama sepuh Kiai Haji Said Akil Siraj yang sangat dimuliakan oleh warga NU. Ini katanya si Ustadz, namanya Gus Miftah. Tapi menurut saya bukan Ustadz sih dia ini, penyair. Penyair, bukan Ustadz. Bukan Ustadz yang sesungguhnya gitu. Malah mengarah jadi dajjal. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang bertanggung jawab. Sama aja kayak Said Akil Siraj ngomong tidak ada ayat yang menyatakan Allah itu ada, kan geblek. NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual, gua beli. Pekerjaannya menyesatkan amaliyah warga NU serta menyerang ulama-ulama NU, apa yang sesungguhnya diinginkan kaum Wahabun. Kalau memang berniat untuk menghancurkan NU, kenapa tidak sekalian menabuh genderang perang dengan kami? Kami seluruh warga Nahdien akan sangat dengan senang hati membantai kalian seperti dulu kami membantai PKI yang telah berani mengusik ulama kami. Kami pun sudah sangat muak dengan hinaan-hinaan kalian kepada ulama kami yang sangat kami hormati. Tahukah kalian istilah raja-raja kecil di Nusantara? Beliaulah para kiai-kiai yang sangat dimuliakan layaknya raja oleh para jamaahnya. Berani mengusik sang raja, nyawa pun akan dikorbankan demi kemuliaan martabatnya.